sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa itu tenaga eksogen. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Agustin Permana, absen 1. Teman-teman, nama saya Nanda Faisal Hakim dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Fadlul Rahman dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Gunawan dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Nasbi Fulka Sabrina dari absen 32. Perkenalkan, nama aku Nadia Aulia Syahdan dari absen 28. Perkenalkan, nama aku Gratia Fatimah Seza, absen 19. Perkenalkan, nama saya Salsa dari absen 41. Mohon disimak. A few moments later. Pasti kalian pernah bertanya, apa itu tenaga eksogen? Nah, tenaga eksogen itu adalah proses atau kekuatan dari luar bumi yang mengubah permukaan bumi melalui proses pelapukan, erosi, dan juga sedimentasi, dan juga membuat gerakan massa tanah akibat iklim, air, angin, dan juga aktivitas organisme lainnya. A. Pelapukan mekanik. Apa aja sih Teh yang jadi faktor terjadinya pelapukan mekanik? Yang pertama, perubahan suhu yang ekstrim. Panas di siang hari dan dingin di malam hari membuat batu mengembang dan menyusut hingga retak. Yang kedua, pembekuan air di celah batu atau disebut force wedging. Air yang masuk ke batu membeku dan mengembang. Yang ketiga adalah aktivitas makhluk hidup, yaitu ketika akar yang tumbuh memecah batu atau hewan yang menggali tanah menjadi salah satu faktor terjadinya pelapukan mekanik. Bentang lahan akibat pengendapan air sungai. Proses pengendapan atau sedimentasi terjadi karena kecepatan aliran sungai menurun dan materialnya juga dibawa dan diendapkan. Dan hasil antara lainnya itu dataran banjir, floodplain, dataran luas di sekitar sungai yang terbentuk, dan endapan lumpur halus di sungai meluap. Yang kedua yaitu delta sungai, tanah baru yang terbentuk di muara sungai akibat pengendapan lumpur, pasir, dan material halus lainnya. Yang terakhir yaitu tanggul alam atau natural lift, gundukan di tepi sungai yang terbentuk karena endapan material berat saat banjir. Nah, teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk gerakan tanah yang mungkin teman-teman sudah ketahui. Di antaranya yang pertama itu ada erosi. Erosi merupakan proses pengikisan tanah atau lapisan batuan yang dilakukan oleh air, udara, atau es. Lalu yang kedua ada longsor. Longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng akibat adanya gravitasi. Lalu yang ketiga ada aliran lumpur. Aliran lumpur merupakan pergerakan massa tanah yang telah bercampur dengan air sehingga membentuk lumpur. Lalu yang keempat, yang terakhir ada nendatan. Nendatan merupakan penurunan permukaan tanah akibat adanya pemadatan atau hilangnya material di bawah tanah tersebut. Dampak negatif. Yang pertama, tanah longsor merusak pemukiman, yaitu menghancurkan rumah, jalan, dan lahan pertanian di lereng. Yang kedua, erosi mengikis lahan pertanian, yaitu menurunkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, sedimentasi menimbun sungai atau waduk, yaitu mengurangi kapasitas air dan menyebabkan banjir. Dampak positifnya, yang pertama, membentuk dataran subur. Yang kedua, membuka sumber daya alam yang baru. Yang ketiga, membentuk pemandangan alam yang indah. Yang keempat, membantu terbentuknya ekosistem baru. Pelapukan mekanik terjadi ketika batuan hancur karena perubahan suhu, pembukaan air, dan aktivitas makhluk hidup. Pengendapan sungai membentuk dataran banjir, delta, dan tanggul alam saat aliran air melambat. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batuan seperti longsor dan aliran lumpur. Tenaga eksogen dapat menghasilkan tanah subur dan bentuk lahan baru, tetapi juga menimbulkan kerusakan seperti erosi, longsor, dan pandangan sungai. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine